8, saya Shilir Miranda. Saya Hausana Sania. Dan saya Mika Naomi. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas materi kami yang diambil dari buku Communication Theory and Research. Jadi kita akan menjelaskan section 3 sampai section 4 yang terdiri dari subbab Accountability of Media to Society Principles and Means, yang terdiri dari A Crisis of Accountability, Assumption, Contemporary Issues of Accountability, Concerning Responsibility and Accountability, Lines of Accountability, The Accountability Process, The Relative Merits and Demerits of the Main Accountability Frames, Conclusions to be drawn, dan concluding remark. Lalu selanjutnya ada Who's Afraid of Infotainment yang terdiri dari The Scary World of Commercial Television and Beyond, Entertaining News in the Multi-Channel Reality, Up and Down the Infotainment Scale, Coming to Terms with Popularizing Politics, Dominance of Infotainment, Infotainment as Hideout, dan Infotainment as Seduction. Dan subbab yang ketiga ada Political Communication System All Change, A Response yang terdiri dari Where From Infotainment, Enter Kiss Brands, Where From the Crisis of Public Communication, Now for the Good News, Researching Infotainment, dan yang terakhir ada New World News Citizen. Selanjutnya ada subbab For Mothers, The Womb in the Public Sphere. Ini terdiri dari the study, analysis of newspaper coverage, naming and its essence, motherhood as a source of delegitimation, productory patterns, compartmentalization, displaying the womb, conflicting interpretations, in search of the civic voice, the legitimacy of the mother's voice, dan yang terakhir ada conclusion, subversive playing to expectations. Selanjutnya, subbab A Critical Review and Assessment of Herman and Chomsky's Propaganda Model. Yang pertama ada introduction, kedua market forces in action, the 5 filter elements, constraints explained. Media, threatening democracy, inducing avoidance, self-indulgently, hypocritical. Selanjutnya ada nexus, interrelation of state and corporate capitalism and corporate media. Lalu ada concluding remarks. Lalu ada subbab The Sacred Side of Professional Journalism. Ini terdiri dari The Sacredness of Professions, The Sacredness of Journalism, dan yang terakhir Conclusions. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan subbab yang ketujuh, yaitu Telling Stories, Sociology, Journalism, and the Informed Citizen, yang terdiri dari Democracy and the Mass Media, Telling Stories, News Media and Social Policy, A Wired Wonder World, Media Monolithic and the Centripetal Society, Witness to History, Coda, Storytelling and Telling Story. Dan bab yang terakhir adalah Beyond Journalism, A Profession Between Information Society and Civil Society, yang terdiri dari Will Journalism Become Redundant, Will Journalism Remain, New Journalistic Practice, Orienting and Instrumental Journalism. Dan video kali ini juga mengangkat kasus mengenai artis yang menjadi anggota dewan dan kaitannya dengan materi yang ada di dalam buku ini. Bab selanjutnya yaitu ada Accountability of Media to Society Principles and Means. Maksud dari materi ini yaitu hubungan antara media dan masyarakat saat ini sedang bermasalah dalam dua hal. Yang pertama itu ada media memiliki potensi yang besar untuk mempengaruhi masyarakat dalam hal yang baik maupun yang buruk. Nah, dalam hal yang baiknya itu media memberikan informasi-informasi seperti berita-berita politik dan juga budaya-budaya lain. Lalu dalam hal buruknya, media itu menutup-nutupi atau mempoles bagian-bagian yang terburuk dan menciptakan bagian-bagian yang baik sehingga berita tersebut tidak sesuai informasi yang aktual. Bab selanjutnya yaitu Who's Afraid of Infotainment. Nah, pada subbab ini menjelaskan mengenai seorang ilmuwan yang khawatir. Ilmuwan tersebut bernama Blammer. Nah, dia khawatir terhadap televisi komersial yang menayangkan hiburan sesuai dengan gaya audiensnya. Dan sebenarnya justru berita ini mengenai politik tidak terlalu menarik atensi audiensnya, karena audiens zaman sekarang tuh lebih tertarik ke yang bagian hiburan-hiburan aja. Nah, bagian politik-politiknya tuh sudah hampir musnah atau sudah jarang ditonton oleh
si audiens ini. Nah, hingga akhirnya sudah terdapat beberapa berita yang memberikan informasi mengenai politik dicampur dengan hiburan yang menarik minat audiens agar audiens tersebut menonton berita tersebut. Nah, namun berita tersebut itu tidak jadi 100% murni berita politik, melainkan berita yang hanya menampilkan informasi baik dari politiknya saja dan menutup fakta-fakta yang terselubung dari berita tersebut. Nah, berita seperti ini akan menyebabkan masyarakat melakukan kesalahan saat pemilihan perwakilan rakyat maupun partai politik yang diikutinya. Jadi masyarakat tuh bakal milih orang yang salah karena di berita tersebut hanya ditampilkan yang baik-baiknya saja. Bab selanjutnya yaitu Political Communication System of Change Response. Nah, munculnya infotainment disebabkan oleh ketatnya persaingan dalam kondisi multisiaran. Nah, lalu Kisbranch ini mengatakan bahwa terlalu dini bagi saluran televisi tradisional menyerah terhadap saluran televisi komersial ini. Oleh karena itu, Kisbranch itu menciptakan alat penelitian yang namanya disebut sebagai skala infotainment untuk menyelidikkan perbandingan yang ada di bidang antara televisi tradisional dengan televisi komersial. Nah, karena persaingan tersebut terjadi sebuah krisis komunikasi publik. Nah, disinilah infotainment berperan penting untuk membantu publik mengatasi krisis tersebut. Sedangkan di Eropa, siaran berita belum terlalu diminati oleh masyarakat. Tambah lagi, jaringan Amerika Serikat itu memutus siaran liputan berita dari Eropa. Nah, ada dua faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Yang pertama itu perbedaan dalam budaya politik dan perbedaan dalam struktur dan sejarah penyiarannya. Nah, Mik, ya, formalitas itu maksudnya apa sih? Emang ada ya di dalam komunikasi? Ada dong, jadi ini konteksnya begini. Four mothers who move in the public sphere. Jadi four mothers ini dulu ada 4 ibu-ibu yang berasal dari Timur Tengah nih. Mereka berkumpul membentuk satu organisasi kecil karena anak-anak mereka masih turun dalam perang. Nah, mereka tuh berkumpul supaya mereka tuh pengen perangnya ini cepat selesai, supaya anak-anaknya cepat pulang ke pelukan mereka. Tapi aksi 4 orang ibu ini mendapat sorotan publik yang besar. Mereka tuh tiba-tiba blow up, viral pada masanya gitu. Nah, jadi organisasi yang tadinya kecil menjadi besar dan bahkan menjadi mendunia. Tapi nih, walaupun organisasi Four Mothers ini udah mendunia, namanya nggak diubah, tetap aja Four Mothers walaupun anggota organisasinya udah banyak. Nah, setelah itu kan udah gede nih organisasi Four Mothers. Mereka tuh menjadi bikin good cause gitu loh buat masyarakat. Mereka memberikan feedback yang baik. Karena sekarang mereka mengaspirasikan aspirasi rakyat-rakyat kecil yang sebelumnya nggak terdengar oleh pemerintah, yang tiba-tiba menjadi terdengar gitu. Jadi good cause gitu loh, Sil. Oh, jadi Formatis ini tempat ibu dari Timur Tengah yang pengen anak-anak itu kembali dari perang. Betul banget, Sil. Oh, gitu ya, Mik. Kayaknya aku udah ngerti deh. Makasih ya, Mik. Oke, sama-sama. Bye-bye, Sheila. Lagi belajar buat UTS nanti, tapi aku tuh nggak paham sama yang materi ini. Maksudnya gimana sih, paham nggak? Oh, materi itu paham nak. Kebetulan tuh kemarin gue baru banget belajar materi ini. Oh, jadi gimana tuh? Nah, jadi ini kan judulnya A Critical Review and Assessment of Herman and Chomsky's Propaganda Model. Jadi itu menjelaskan tentang model propaganda yang terjadi di media gitu. Nah, jadi si kaum elit ini di sini tuh dikasih contoh kayak government, pemerintah swasta, negeri, dan juga media-media besar seperti New York Times. Mungkin kalau di Indonesia contohnya kayak Metro kali ya, Metro, TV One, portal berita yang gede pokoknya, yang punya power besar itu tuh bener-bener berperan penting di media. Tapi di sini kita konotasinya agak negatif gitu. Nah, di sini Herman sama Chomsky itu mengkritik medianya ini loh. Jadi singkatnya, kaum elit ini tuh mempengaruhi segala sesuatu yang terjadi dalam media, segala sesuatu banget deh pokoknya, kayak beritanya, produksi beritanya, mereka memilih berita, mengedit, bahkan sampai berita itu ke publish itu masih ada campur tangan sama kaum elit, kaum besar ini. Nah, terus Herman sama Chomsky juga membahas gimana sih media-media kecil, media-media indie yang nggak terlalu banyak disorot sama publik
itu tuh sebenarnya juga kena imbas dari propaganda si media besar ini gitu loh nak. Oh, oke, paham. Berarti intinya tuh si tokoh utamanya ini si para kaum elit ya? Betul. Berarti jadi tuh istilahnya kayak di atas media ada kaum elit, dan kaum elit ini yang menggerakkan media cuma sebagai kaki tangannya aja. Betul banget. Nah ini juga dijelasin nih, ironis banget ya, namanya tuh teori kebebasan pers. Tapi sebenarnya persnya tuh nggak bebas, benar-benar terikat sama kaum elit gitu nak. Parah banget. Terus nih, kalau misalkan materi yang ini gimana? Nah, kalau yang ini judulnya The Secret Slide of Professional Journalism. Ini tuh sebenarnya materi mirip-mirip lah sama yang tadi kayak lanjutan itu. Cuman di sini kita spesifik membahas tentang jurnalisme itu sendiri. Di sini dijelaskan nih, nah, kalau jurnalism itu menjadi salah satu pekerjaan yang dianggap itu sacred. Sacred itu kan bahasa Indonesianya suci ya. Suci dan memiliki peran besar dalam pemeliharaan kohesi sosial pada masyarakat. Nah, sacred, kata suci itu memiliki dua konteks yang berbeda. Yang pertama, the sacredness of professions, itu berarti kesakralan dari profesi jurnalisme ini. Dan yang kedua, the sacredness of journalism secara menyeluruh itu. Nah, jadi kalau dulu kan jurnalisme itu sesuatu yang dianggap profesi yang tidak profesional gitu ya, pokoknya yang nggak memiliki derajat yang tinggi. Tapi lama-kelamaan profesi jurnalisme ini terangkat derajatnya dan dilihat sebagai profesi yang benar-benar dihormati, seperti kayak dokter, lawyer, guru, pejabat, dan lain sebagainya gitu deh nak. Oh gitu, aku paham sih, berarti si profesi jurnalisme ini tuh dianggap penting banget lah ya buat dunia, karena kan profesi jurnalisme ini kan memberikan informasi ya kepada orang-orang, dan orang-orang juga pasti membutuhkan informasi itu, jadi makanya si profesi jurnalisme ini dianggap penting ya. Betul gitu nak. Oke deh, sampai sini paham. Makasih ya Mika. Iya, sama-sama. Selanjutnya adalah subbab mengenai telling stories, sociology, journalism, and the informed citizen. Jurnalisme dan sosiologi tidak memiliki hubungan yang baik. Terkadang, apa yang terjadi di lapangan tidak sama seperti apa yang disampaikan kepada publik. Dalam bab ini membahas mengenai penilaian terhadap sosiologi dan jurnalisme yang bertugas untuk menyediakan informasi kepada warga negara. Selanjutnya adalah sub-subbab yang mengenai democracy and the mass media, yaitu the sublime and the ridiculous. Media massa diasumsikan sebagai arteri atau jalur vital dalam kehidupan demokrasi yang mengalir antar pengusaha dan pemerintah. Media menyediakan beragam informasi politik kepada warga negaranya. Warga negara membaca, kemudian mempertimbangkan dan menyimpulkan dengan bijaksana dari sekian banyak informasi yang didapatkannya. Media diibaratkan sebagai sebuah supermarket yang di dalamnya terdapat banyak loket pembayaran berkeliaran. Sebelum mendekati loket, pembeli harus menetapkan pilihannya terlebih dahulu. Ingin melakukan pembayaran di loket mana dan dengan bagaimana. Pilihan tersebut pastinya akan dipertimbangkan secara matang dan bijaksana. Sama seperti media menyediakan beragam informasi Sama seperti media menyediakan beragam informasi di dalamnya. Pembaca akan memilih dan mempertimbangkan informasi yang akan ia baca dan pahami. Selanjutnya, mengenai telling stories, yaitu news media and social policy. Penulis menceritakan mengenai cara media menanggapi kekhawatiran yang berkembang tentang kemiskinan di Inggris, negara yang terkenal dengan makmurnya. Hal ini terjadi pada pertengahan 1970. Apa yang diyakini oleh negara sebagai kantong-kantong kemiskinan dapat diperbaiki di tengah-tengah kondisi negara pasca perang. Media berperan sebagai pemberi informasi yang jelas dan dapat diterima oleh masyarakat. Penyelidikan panjang telah dilakukan terhadap liputan pers dan telah mengungkap sejumlah tema. Tema tersebut berakar pada leluhur budaya dan praktik politik Inggris, muncul dalam kesadaran dan mitologi penggambaran media. Secara bertahap, informasi yang disampaikan kepada masyarakat bergeser dari masalah kemiskinan ke kejahatan orang miskin. Waktu demi waktu, masyarakat menerima perubahan dari dasar informasi yang disampaikan. Selanjutnya adalah mengenai sub-subbab Weird Wonder Work, yaitu New Technology and the Social Order. Masyarakat saat ini dapat dikategorikan sebagai masyarakat informasi.
Setiap harinya, kita semua dibanjiri dengan informasi tanpa mengenal waktu dan tempat. Dilihat dari tabel di atas, hampir seluruh kalangan di UK sudah terhubung dengan alat komunikasi. Tidak bisa dipungkiri, semua kalangan pasti membutuhkan informasi yang terbaru. Informasi tersebut bisa didapatkan melalui saluran komunikasi media. Akan tetapi, ada biaya yang harus mereka keluarkan untuk mendapatkan informasi tersebut. Kepemilikan barang-barang tersebut didukung oleh dua alasan yang ada. Pertama, sifat dari barang-barang tersebut akan memberikan keuntungan bagi mereka. Dan yang kedua, pada tahun 1950 sampai 1960, penerimaan kabel dan satelit semakin menyebar. Hal ini memudahkan masyarakat untuk melakukan pembelian tersebut secara berulang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai subbab Beyond Journalism, a profession between information society and civil society. Ada beberapa pertanyaan dalam subbab ini, yaitu apakah jurnalisme lama-lama menjadi berlebihan? Apakah profesi jurnalisme pelan-pelan tapi lama-kelamaan kehilangan tonjolannya di ranah komunikasi, terutama antara masyarakat dengan pemerintah? Beberapa tahun kebelakangan ini dikabarkan peran jurnalisme lama-kelamaan mulai terkikis. Kekhawatiran tersebut didasari oleh kemajuan teknologi yang merubah penyebaran berita jurnalistik dan jurnalisme itu sendiri. Beberapa perkembangan terbaru terkait penyebaran berita jurnalistik menimbulkan pertanyaan terkait pentingnya informasi baru teknologi untuk tugas jurnalisme tradisional. Kita akan bahas mengenai pertanyaan pertama, yaitu will journalism become redundant? Karena kata-kata tertulis yang lebih besar, tingkat abstraksi dan selektivitas, nilai lebih jurnalistik dari cetakan lama media dikatakan hampir secara definisi lebih besar daripada media audiovisual. Selain pergerakan media yang ada dari cetak ke audiovisual, ada juga dampak dari teknologi baru. Pertama, adanya ledakan informasi, lebih banyak lagi informasi yang dihasilkan, serta aksesibilitas sumber-sumber yang ada informasi seperti database meningkat. Di tengah-tengah arus informasi yang berkembang ini, peran jurnalistik akan berkurang secara proporsional. Tercipta asumsi bahwa tekanan komunikasi yang diciptakan mengurangi ruang lingkup jurnalisme dan aksesibilitas warga. Agar jejak jurnalisme tidak hilang atau untuk meminimalisir kehilangan sedikit mungkin, konsumen telah berlindung dalam komunikasi yang semakin tidak sabar. Perilaku yang sangat listrik telah menjadi simbol. Jika dimasukkan dalam bentuk rumus, tekanan komunikasi dalam masyarakat terdiri dari perkalian volume, kecepatan sirkulasi, dan kepadatan komunikasi publik. Lanjut, kita membahas will journalism remain. Sekarang, karena perkembangan teknologi telah membuat intervensi jurnalistik kurang diperlukan, masa depan profesi akan lebih bergantung pada faktor sosial lainnya, tentu dengan berbagai macam pertimbangan. Perkembangan sistem komunikasi global dan pertumbuhan otonomi komunikasi masyarakat yang sudah diuraikan. Secara general, pergeseran penggunaan media yang diuraikan di atas dari cetak ke audiovisual, termasuk asumsi kerugian mereka terhadap jurnalisme, kurang mengemasan. Penelitian dari Perencanaan Sosial dan Budaya Belanda Agensi menunjukkan bahwa kehilangan membaca sebagian besar terjadi dalam kaitannya dengan surat kabar populer, surat kabar daerah, dan tabloid pers. Singkatnya, koran dan majalah itu dalam presentasi mereka dan kesederhanaan alamat publik yang sama luas dengan sebagai stasiun penyiaran. Meskipun kesempatan untuk berkumpul berkurang, masyarakat modern menunjukkan meningkatnya kebutuhan akan orientasi dan debat bersama. Norma dan nilai mutlak berasal dari keyakinan atau agama. Semakin kurang fungsional, lebih dari itu kita hidup sesuai dengan pedoman relatif, ditentukan kembali dan disesuaikan secara permanen. Dan yang terakhir adalah subbab new journalistic practices. Konsep-konsep seperti public sphere and civil society memungkinkan kita untuk mencapai kesimpulan yang lebih matang dan pasti tentang pengaruh media baru terhadap komunikasi publik dan polisi jurnalisme. Mengambil konsep masyarakat sipil sebagai titik awal, teknologi baru ini mudah dikenali sebagai perangkat yang memfasilitasi kontak dan hubungan sosial di tingkat meso, memposisikan antar media massa tradisional dan komunikasi orang ke orang. Kita telah memiliki bahwa teknologi ini berbasis komputer dan jaringan.
kemungkinan besar akan mempengaruhi masyarakat pada tingkat meso yang paling dominan yang belum dimediasi, mengatasi keterbatasan jarak atau ruang dan waktu serta menawarkan lebih banyak kesempatan untuk komunikasi horizontal antar warga. Jika benar demikian, mengutip dari Peters bahwa media massa bagus dalam representasi tetapi mengerikan untuk partisipasi. Sebaliknya, mungkin berlaku untuk teknologi informasi dan komunikasi baru. 30 artis top Indonesia yang pernah menjadi anggota DPR RI. 1. Desi Ratnasari. Desi Ratnasari menjadi anggota DPR RI diusung oleh Partai Amanat Nasional atau PAN, mewakili Dapil Jawa Barat 4. Ia telah 2 kali melenggang ke Senayan pada periode pertama 2014-2019 dan kini 2019-2024. 2. Rieke Diah Pitaloka. Diusung PDIP, Rieke Diah Pitaloka maju dalam pemilihan legislatif periode 2009-2014 untuk daerah pemilihan Jawa Barat 2. Kemudian pada Pileg 2014-2019, ia kembali maju dan lolos ke Senayan untuk kedua kalinya. Tak sampai di situ, Rieke Diah Pitaloka kembali menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024. 3. Arzetti Bilbina. Arzetti Bilbina menjadi anggota DPR dari Partai Kebangkitan Indonesia atau PKB periode 2014-2019. Kini, ia kembali terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024 dan ditempatkan di Komisi 10. 4. Ingrid Kansil. Ingrid Kansil pernah menjadi anggota DPR RI periode 2009-2014. Saat di DPR RI, Ingrid merupakan legislator asal daerah pemilihan Jawa Barat 4, mewakili daerah Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi. 5. Nurul Arifin. Nurul Arifin menjadi anggota DPR RI dari fraksi Golkar periode 2004-2009. Kemudian ia terpilih kembali pada periode 2009-2014. Pada periode 2019-2014, Nurul Arifin kembali terpilih menjadi anggota DPR RI. 6. Rahel Mariam. Rahel Mariam Sayyidina adalah seorang model, pemeran, dan politikus Indonesia. Ia merupakan anggota DPR RI yang terpilih dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya dan telah menjabat selama 3 periode sejak 1 Oktober 2009 sampai saat ini. 7. Vena Melinda. Selain berkarir di dunia hiburan, Vena juga menjajal panggung politik dengan menjadi anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat mewakili daerah pemilihan Jawa Timur 6 pada periode 2009-2014 dan 2014-2019. 8. Oki Asokawati. Oki Asokawati dulunya dikenal sebagai seorang model, pemeran, dan pembawa acara. Pada tahun 2009, Oki terjun ke dunia politik dan terpilih menjadi anggota DPR RI Komisi 9 dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan periode 2009-2014. 9. Angelina Sondah. Angelina Sondah adalah mantan Putri Indonesia tahun 2001. Diusung oleh Partai Demokrat, ia 2 kali terpilih sebagai anggota DPR RI yakni pada periode 2004-2009 dan 2009-2014. 10. Rahayu Saraswati. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo merupakan anggota DPR RI periode 2014-2019. Sebelum terjun ke dunia politik, Sarah Joyo Hadikusumo merupakan seorang artis dan presenter. Rahayu Saraswati juga merupakan keponakan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. 11. Mutia Hafid. Mutia Fiada Hafid adalah seorang politikus dan mantan pembawa acara berita televisi yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi 1 DPR RI dari Partai Golkar sejak tahun 2010. Mutia Hafid memimpin 47 anggota Komisi 1 dari berbagai partai politik serta 4 wakil Ketua Komisi 1.
12. Tere. Pada tahun 2009, Tere mulai merambah ke dunia politik. Dia terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2009-2014 dari Partai Demokrat untuk daerah pemilihan Jawa Barat II. Pada tahun 2012, Tere resmi mengundurkan diri dari kesibukannya sebagai Dewan Perwakilan Rakyat dan Partai Demokrat. 13. Krisdayanti. Penyanyi kondang Indonesia Krisdayanti diketahui telah memilih terjun ke dunia politik. Krisdayanti terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 mewakili daerah pemilihan Jawa Timur 5. 14. Mulan Jameela. Mulan Jameela terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024 setelah bertarung pada Pileg 2019 di daerah pemilihan Jabar 11, yakni Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya. 15. Dede Yusuf. Dede Yusuf menjadi anggota DPR RI diusung oleh Partai Demokrat, mewakili Jawa Barat II periode 2019-2024. Sebelumnya ia sempat menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat. 16. Rano Karno. Sejak tahun 2017, Rano Karno mulai mencoba merambah dunia politik. Sejak itu berbagai jabatan telah ia jalani, di antaranya anggota MPR RI, Wakil Bupati Tangerang, Wakil Gubernur Banten, Gubernur Banten. Kini, Rano Karno memasuki babak baru sebagai wakil rakyat dan duduk di kursi anggota DPR RI periode 2019-2024 dari daerah pemilihan 3 Banten. 17. Primus Yustisio. Primus Yustisio telah terpilih menjadi anggota DPR RI sebanyak 3 kali, yaitu pada periode 2009-2014, 2014-2019, dan 2019-2024. 18. Eko Patrio. Eko Patrio menjadi anggota DPR RI diusung oleh Partai Amanat Nasional atau PAN. Ia sudah 3 periode menjadi anggota DPR. Periode 2019-2014 dan 2014-2019 mewakili Dapil Jawa Timur 8. Sedangkan periode 2019-2014 mewakili Dapil DKI Jakarta 1. 19. Farhan. Muhammad Farhan terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024 setelah mendapatkan perolehan suara sebesar 52.033 mewakili Partai Nasional Demokrat atau Nasdem untuk Dapil Jabar 1. Ia ditugaskan membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika serta intelijen. 20. Nico Siahaan. Nico Siahaan lolos di pemilu legislatif periode 2014-2019. Ia pun terpilih sebagai anggota DPR RI daerah pemilihan Jawa Barat 1 dan PDI Perjuangan. Pada periode 2019-2024, Nico Siahaan kembali melenggang ke Senayan. 21. Luki Hakim. Luki Hakim merupakan anggota DPR RI periode 2014-2019 dari fraksi Partai PAN. Pada periode 2019-2024, Luki Hakim gagal melenggang untuk kedua kalinya ke Senayan karena perolehan suaranya tidak memenuhi syarat untuk mempertahankan kursi DPR. 22. Jamal Mirdad. Jamal Mirdad pernah menjabat sebagai anggota DPR RI 2 periode, 2009-2014 dan 2014-2019. 23. Krishna Mukti. Pada periode 2014-2019, aktor peran Krishna Mukti terpilih sebagai anggota DPR RI dari Partai PKB mewakili daerah pemilihan Jawa Barat 7. Pada Pileg 2019 lalu, ia kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPR dari Partai Nasdem tapi gagal. 24. Nurul Komar. Awal perjalanan politik pelawak yang pandai berdakwah ini dimulai ketika ia menjadi anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat pada periode 2004-2009. Ia kemudian dipercaya lagi menjadi anggota DPR RI untuk kali kedua pada periode 2009-2014.
25. Tantowi Yahya. Tantowi Yahya terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2009-2014 diusung Partai Golongan Karya atau Golkar, mewakili Dapil Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Di tahun berikutnya ia kembali terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019 mewakili Dapil DKI Jakarta 3. 26. Adji Massaid. Almarhum Adji Massaid mengawali karir politiknya dengan bergabung ke Partai Demokrat pada tahun 2004. Dengan kemenangan Demokrat, ia terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2004-2009. Pada periode kedua pemerintahan SBY, ia kembali duduk menjadi anggota Komisi 5 DPR RI periode 2009-2014. 27. Anang Hermansyah. Anang Hermansyah berhasil menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019 mewakili pemilihan Jawa Timur 4. Saat itu Anang Hermansyah bertugas di Komisi 10 yang membidangi pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, ekonomi kreatif dan pariwisata. 28. Tommy Kurniawan. Aktor Tommy Kurniawan resmi menjadi anggota DPR RI diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Mewakili Dapil 5 Jawa Barat periode 2019-2024. 29. Putra Nababan. Putra Nababan merupakan anggota DPR RI periode 2019-2024 dari fraksi PDI Perjuangan mewakili daerah pemilihan Jakarta Timur. 30. Arief Suditomo. Arief Suditomo adalah seorang anggota DPR RI dari Partai Hanura periode 2014-2019 mewakili daerah pemilihan Jawa Barat 1. Sebelumnya dia adalah seorang penyiar berita dan pemimpin redaksi di beberapa stasiun televisi di Indonesia hingga 10 Maret 2014. Sejak 9 September 2019, Arief kembali ke dunia pertelevisian dengan menjadi pemimpin redaksi sekaligus direktur pemberitaan dari Metro TV. Para pesohor di dunia politik yang masih nyambi di dunia hiburan, nanti kalau akhirnya terpilih masih akan nyambi-nyambi nyanyi, nge-MC. Saya rasa kalau weekend saya nyanyi masih oke, karena itu bagian dari dalam diri saya. Tapi secara tugas dan kewajiban, lalu konsekuensi waktu, saya kan sudah membatasi juga. Saya ternyata udah enggak, karena saya pikir saya cuma di weekend aja nyanyi dan saya jadi 9 to 5 person. Dan saya kira juga saya harus bisa mematuhi aturan dari sebuah lembaga yang akan saya masuki. Ini kan Oke, jadi kalau itu masih akan mau menyalurkan hobi dan Ya, yang lain kalau weekend gitu ya. Kalau weekend jadi masih akan ngambil job-job nih. Kalau saya mungkin menggunakan masa reses ya, menggunakan masa reses. Tidak semuanya. Tapi Kalau reses kan menampung aspirasi, masa reses nyari job? bukan nyari job. Artinya gini, reses itu kan panjang. Di daerah kita sambil menyerap Apalagi aspirasi. reses dibayarin lagi, kan terbangnya dibayarin pakai duit kita. Masa tuh sambil nyari duit lagi? Maksudnya gini, tunggu dulu. Gimana? Jadi sambil reses kita sambil menghibur. Gini, hiburan itu kita perlu. Penat. Jadi sambil reses kita sambil menyerap aspirasi, kita sambil menghibur masyarakat. yang Maksudnya ada di sambil sana. minum Itu. air gitu loh Najwa. Itu Gitu. maksud saya, bukan berarti ngambil. Saya berkomitmen, saya full di dunia politik. Oke, Giring Berkomitmen. masih akan Niji, Nev atau yang lain-lainnya? Untuk pertanyaan ini saya mau jawabnya, saya mau berterima kasih dulu sama sahabat-sahabat saya di Niji karena sudah mengikhlaskan saya untuk 100% masuk ke dunia politik. Dan terima kasih banget guys, thank you very much buat kepercayaannya.
Dan kalau ditanya nanti Sabtu Minggu weekend gimana masih nyanyi apa enggak? Kalau jujur saya enggak. Sabtu Minggu mendingan saya main sama anak saya sih. Karena saya cinta banget sama keluarga saya. Saya mendingan main video game sama Zidan atau main Gitu. Musical.ly sama Aisyah atau main. Walaupun tawaran manggungnya di mana-mana. Saya jujur aja Najwa sekarang sih udah banyak tawaran manggung sih. Cuman kalau saya manggung Berapa saya sih manggil manggung? Niji tuh dibayar berapa sih? Alhamdulillah. Iya kan? Lebih gede dari gaji DPR? Iya kayaknya ya. Saya nggak tahu sih gaji DPR itu berapa ya? Cepopong berapa tuh Berapa sih gajinya? saya? Apaan saya berapa? Gaji Gaji DPR berapa? Nggak usah tahu. 70-an juta, Ce. 50 juta. Lebih, Ce. Hampir 70 sama tunjangan-tunjangan. Saya udah ngecek satu-satu tunjangannya. Ya. Nah, tadi Cepopong setuju sekali kan bilang bahwa berapapun uang yang diterima itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi Oke. kalau Cepopong jadi selebriti, Cepopong mau milih jadi selebriti ya. Nggak usah dipertanggungjawabkan. Jadi Sabtu Minggu juga nggak boleh ya, Ce? Sabtu Minggu juga nggak boleh ya? Fokus harus. Cepopong nggak dengar pertanyaan saya. Oke, baik. Yang jelas tadi siang Mata Najwa juga sudah meminta teman-teman netizen untuk menyampaikan pertanyaan ke kakak-kakak artis ini. Keren. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, kita akan tunjukkan pertanyaannya untuk kemudian nanti dijawab. Ini yang pertama dari Jiung25, ini pertanyaan yang masuk dari Instagram. Sejauh mana mengenali karakteristik daerah yang akan diwakili sementara sibuk di balik layar kaca? Siapa yang mau jawab duluan? Siapa yang tahu karakteristik dapilnya? Wah, ini kayak cermat nih semuanya angkat tangan. Siapa dulu? Saya mau ke Jen dulu karena perempuan dulu, ladies first. Apa Jen? Coba karakteristik dapilnya seperti apa? Kalau karakteristik dari Beji Cinere Limo ya seperti saya bilang tadi bahwa Beji Cinere Limo itu memang wilayah-wilayah yang lebih banyak ditempati oleh pendatang, khususnya Cinere ya. Oke. Jadi bukan Berapa jumlah warga total asli. penduduk, Jen? Total penduduk kalau di sana sekitar 270-an ribu untuk Cinere Limo. Totalnya ada 3 wilayah kan? Ada 3 wilayah. Beji, Cinere, Limo. Iya. Totalnya berapa? Saya ada data-datanya dari BPS ini. Jumlah totalnya berapa? Less than 500,000. 327.850. Iya. Usia dominannya, Jen? Usia dominan sekitar 30 ke atas. 25 sampai 30 tahun. Profesi dominannya? Pedagang. Betul, pedagang perjasaan. Iya. Jumlah penduduk miskin tahun 2017? Waduh, saya belum cek. Angka Kan kita baru mau kemiskinannya? masuk ke situ. Tingkat pendidikan, ini data-data dasar loh. Iya. Kan harus kenal dengan orang yang akan diwakili. Iya. Tingkat pendidikannya? Kenapa? Tingkat pendidikannya? Tingkat pendidikan maksudnya? Rata-rata penduduk, angka putus sekolahnya? Oh, lebih banyak di SMP. Rata-rata jadi berapa angka putus sekolah? Kurang lebih sekitar 17-18 ribuan. Hanya 7.000 di tahun 2016. 2016. Kita kasih tepuk tangan untuk Jen Salimar. Baik. Saya punya detail list dapil siapa yang mengaku hendak mewakili rakyatnya dan kenal dengan data-data dasar rakyatnya. Siapa? Silakan. Tina? Tapi kalau sedetail itu Umum saja kalau begitu. ya, kalau saya dari Dapil 2 itu ada Cikoding ya, Cilincing, Koja, Kelapa Gading plus Kepulauan Seribu. Di Kelapa Gading sendiri penduduknya 100.000 lebih ya. Kalau Cilincing Koja itu 20 ribuan, Kepulauan Seribu pun sama 20 ribuan. Dan ada ketimbangan sih sebetulnya dari di Kelapa Gading itu sendiri dan Cilincing dan Koja itu kan dekat ya. Itu ada ketimbangan tersendiri. Makanya Koja itu hampir 300.000 loh. apanya? 321.000 jiwa kecamatan Koja, kemudian Cilincing 400.000. Oh, ya. Masa? Ya. Profesi dominannya apa di sana, Tina? Pedagang sih. Ya, karyawan swasta pedagang ya. Swasta, ya. Dan rata-rata usianya yang akan diwakili? Kalau usia ini ya usia produktif lah ya. Usia produktif. Ya. Ya Yang dominannya rata-rata kalau ke sana 30-an lah ya. 30-an. penduduk miskinnya? Kalau di itu dia ya di Cilincing Koja itu yang cukup banyak di daerah pinggirannya. Daerah pinggiran. Ya. Kita kasih tepuk tangan dong untuk Tina Tun. Bagaimana yang lain? Seberapa kenal dengan dapilnya? Yang dapil Jabar 5 deh. Ya, saya merasa secara kultur
saya masuk di Kabupaten Bogor karena saya asli dari Kabupaten Bogor. Jumlah penduduknya berapa di Bogor? Luas sekali Kabupaten Bogor, ada 40 kecamatan. Dan ini jadi PR saya nanti selepas saya haji, saya berkeliling. Masih baru beberapa yang memang saya pernah kunjungi. Jumlah penduduknya berapa, AA? Sekitar 5,6 juta. Ya, pemilihnya 3,4 juta. Kalau nggak salah ya. 5,7 juta, hampir tepat. Kita kasih tepuk tangan untuk Syahrul Gunawan. Profesi dominannya apa rata-rata di sana? Pedagang. Pedagang? Ya. Dan masih ada 500-an penduduk di bawah garis kemiskinan. Hampir mendekati 491. Iya. 491. Baik. Berarti saya mark up ya. Ini markup. Wah, kalau udah jawab berarti Tommy juga sama udah dong. diwakili. Kalau gitu apa yang belum disebutkan tadi? Diwakili. Jangan masa PKB diwakili Nasdem. Saya terus terang mungkin saya belum mengkaji sedalam itu ya. Tapi saya kemarin ada hal yang menarik di Jawa Barat khususnya ya, bukan di Kabupaten Bogor aja. Artinya kemarin BPS baru melaunching indeks pembangunan pemuda yang ada di sana. Oke. Dan Jawa Barat itu menempati 4 posisi terakhir. Artinya di sana masih minat kewirausahaan, terus juga dan lain sebagainya itu masih sangat kurang. Nah, mungkin saya akan bisa fokus di situ. Kita akan lanjutkan setelah pariwara, jangan kemana-mana, tetap di Makan Aja. Oke, jadi saya di sini akan menjelaskan mengenai studi kasus yang kelompok kami angkat. Kelompok kami mengangkat studi kasus mengenai artis yang menjadi anggota dewan atau perwakilan rakyat. Di sini banyak artis yang diangkat untuk menduduki bangku DPR sebagai pengganti rekan satu partainya, namun disinyalir bahwa artis tersebut tidak memiliki rekam jejak yang sejalan dengan amanah yang baru diembannya. Jadi banyak artis yang menjadi anggota dewan, namun dia tidak punya pengalaman apa-apa sebagai perwakilan rakyat. Dan karena hal itu, banyak rakyat yang mengeluh akan hal itu karena rakyat beranggapan bahwa artis ini tidak bisa menjadi wakilnya karena artis ini tidak bisa menyuarakan suara-suara rakyat dan hanya numpang duduk saja di ruang rapat. Adapun masyarakat yang tidak ingin tahu dengan informasi politik yang berat, sehingga ketika mendekati masa pemilihan mereka memilih tokoh politik yang mereka lihat di televisi saja. Mereka memilih tokoh tersebut dikarenakan mereka pernah melihat wajahnya di televisi dan merasa familiar, akhirnya mereka memilih tokoh politik itu. Padahal masyarakat ini tidak mengetahui latar belakang yang sebenarnya dari tokoh politik ini itu apa. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan nih kaitan kasus tadi dengan materi yang telah kami bahas. Kasus ini berkaitan dengan subbab Who's Afraid of Infotainment. Karena pada subbab tersebut menjelaskan mengenai kekhawatiran seorang ilmuwan mengenai televisi konvensional yang menayangkan berita politik yang dicampurkan dengan hiburan, sehingga informasi yang disampaikan ini tidaklah informasi yang murni atau 100% sesuai dengan faktanya. Hal ini akan mengakibatkan masyarakat melakukan kesalahan pada saat pemilihan wakil rakyat sesuai dengan kasus yang tadi kami angkat, yang mengutamakan kepada kepopulerannya saja dan uangnya saja, namun tidak mengutamakan dengan komponen-komponen yang mereka punya sebagai wakil rakyat. Sekian penjelasan kasus dari saya. Nah, itu dia guys penjelasan kami dari kelompok 8 mengenai rangkuman buku Teori Communication and Research dari section 3 sampai section 4. Jika kalian masih ada yang bingung dengan penjelasan dari kami, kalian bisa menanyakan pertanyaan kalian melalui komen ya. Jangan lupa like dan subscribe juga. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Saya Hozana Saniyah, mewakili kami dari kelompok 8, izin undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Teknologi baru ngebuat pokoknya kerja-kerja lama tuh, kerja yang lokal tradisional tuh jadi nggak pakai gara-gara semuanya pakai media baru. Halo, nah pusing lah, Mau pulang. Siapa nangkep begitu ya? Kita ngapain sih sini? Banget berbunyi ke kampus.
keren. Kita krisis kabel. Bukan, colokan.